Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal terkait mata Loki. Dimana ya, seperti yang kukatakan di video sebelumnya, kemungkinan terbesarnya salju Loki itu datang dari mana? Itu datang dari matanya. Karena ya, melihat sejauh ini, harusnya itulah yang terjadi. Waktu Loki lahir, terjadi bencana salju yang sampai membuat Elbaf krisis makanan. Laut membeku, nelayan tidak bisa mendapatkan ikan. Udara yang begitu ekstrim dinginnya sampai membuat giant di sana jadi plenger, ingin membunuh Herudin dan juga perang antar desa. Kemudian di timeline lainnya, saat Ida mati, Loki tahu bahwa Ida akan mati karena Loki tahu kalau Ida diracuni. Dan pada hari di mana Ida mati, di sana turun salju. Lalu ya, saat momen di mana Harald mati pula, bahkan chapternya juga berjudul Elbaf Snow, di kastil itu turun salju. Jadi, mau dilihat dari manapun, harusnya salju ini berasal dari matanya Loki. Apalagi ya, di sini di chapter ini kita melihat mata Loki begitu bersinar. Dan sekarang pertanyaannya satu, apakah apa yang dikatakan oleh Estrid sejauh ini itu adalah fakta dan suatu kebenaran? Dimana ya, Estrid saat melihat matanya Loki saat itu, Estrid ketakutan. Estrid sampai bilang kalau anak ini yaitu Loki telah dikutuk dan mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan membunuh raja. Dan semua kekacauan yang terjadi di Elbaf itu karena Loki. Ya, itu dia setidaknya yang dikatakan oleh Estrid. Yang menurutku ya, Estrid tidak salah. Maksudku, sekarang aku setuju bahwa yang menyebabkan badai salju itu karena mata Loki. Dan aku setuju dengan ucapan Estrid yang mengatakan kalau suatu hari nanti akan membunuh raja. Maksudku, bagaimana Ors punah itu mungkin ada kaitannya dengan mata Loki ini. Dimana poinnya adalah saat di trailer back, Chopper pernah bilang waktu melihat Ors yang ada di sana, kalau Ors yang ada di hadapan Chopper saat itu bukan mati karena luka fisik, tapi mati karena kedinginan, karena suhu dingin. Lalu ya, kedua, kalian pasti ingat kenapa di belakang Onigashima ada salju. Wow. Sehingga korelasi yang menarik di sini adalah mata Loki ini di masa lalu emang terkutuk yang mungkin membuat Ors punah. Dan ya, sampai di sini mari kita menghalu atau menebak skenario yang mungkin terjadi di masa lalu dan mungkin timelinenya adalah sekitar 3000 tahun yang lalu. Yap, waktu yang sama dengan bangunan kuno ini di Elbaf, dan bangunan itu bagaimana jika itu ternyata adalah bangunan yang diciptakan untuk menyelamatkan Ors. Karena ya pada waktu itu kemungkinan titik di mana Ors mulai punah satu persatu karena suhu di zaman itu semuanya es. Singkatnya, dulu Elbaf tidak punya 3 dunia. Yang mana Elbaf yang kita kenal saat ini terdiri dari 3 dunia, yaitu Heavenworld, Sunworld, dan juga Underworld alias Niflheim. Jadi ya, Elbaf ini dulunya adalah semuanya es, semuanya Niflheim, dan itu disebabkan oleh satu orang, yaitu giant kuno yang memiliki mata terkutuk ini. Dan gambarannya kalian bisa lihat aja lah waktu Loki baru lahir ya. Elbaf benar-benar diguncang dengan musim dingin yang sangat ekstrim. Kalau Harald nggak bawa bantuan makanan dari luar, Elbaf sudah bisa dipastikan punah sekarang. Jadi ya, momen yang sama seperti itu pernah terjadi di 3000 tahun yang lalu. Ors atau giant kuno lainnya yang berada di Elbaf saat itu pada kedinginan gak karuan dan membuat mati seperti Ors yang ditemui Moria ini. Bahkan mungkin di momen yang sama itu membunuh raja di masa tersebut. Sehingga itu dia kalau mata ini terkutuk karena mampu membunuh seorang raja. Nah, sampai di sini seharusnya kalian mulai mengerti kenapa Dewa Matahari jadi dewanya Elbaf, kan?
Yap, orang yang mungkin mengakhiri kekacauan itu adalah sosok Sun God di masa itu. Tetapi demi kebaikan bersama, Sun God ini membangun 3 dunia di Elbaf yang aman untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Itulah kenapa dunia yang saat ini ditinggali oleh rakyat Elbaf bernama Sunworld, karena emang mungkin dibuat oleh Sun God. Dan foreshadow-nya, mungkin kita bisa melihat waktu pertama kali kita masuk ke Ark Elbaf. Yap, mainannya si Ruth itu adalah Sunworld dan Ruth cosplay sebagai Sun God. Kemudian ini teori lamaku ya. Aku berpikir bahwa pohon-pohon Yggdrasil di seluruh dunianya One Piece itu ukurannya tidak segede ini. Dan kenapa bisa segede itu? Karena faktor matahari. Yap, ini terjadi di Sky Island. Itu adalah bukti semakin dekat makhluk hidup hewan tumbuhan ke matahari, ukurannya meningkat pesat. Ini dia buktinya. Jadi pada intinya Sun God Nikalah yang membangun pohon Yggdrasil pada zaman itu dan menjadi sosok penyelamat. Sementara sosok yang memiliki mata terkutuk itu dikenang sebagai pembawa bencana. Dan Astrid mungkin tahu itu karena Astrid mempelajari Feng Shui yang jelas itu berdasarkan budaya dan kultur sejak nenek moyang di Elbaf. Dan itu dia yang mungkin menjadi alasan kenapa aku mulai setuju dengan Astrid. Setidaknya 2 pernyataannya, yaitu bencana alam di Elbaf dan kematian raja. Karena di masa lalu hal itu mungkin terjadi karena mata terkutuk ini. Dan sekarang aku bertanya-tanya kenapa di belakang Onigashima itu bersalju. Apakah efek salju ini bisa permanen? Sayangnya di cover story kita hanya melihat Onigashima yang tenggelam dan hanya ada bagian depannya saja yang diperlihatkan. Andai kata Oda menunjukkan bagian belakang Onigashima sekali lagi dan ternyata masih bersalju di sana, itu bakal edan. Dan jika saat ini Onigashima yang bersalju di bagian belakang itu masih aktif, aku cuma akan bertanya-tanya apakah Wano akan baik-baik saja. Maksudku, bukankah Wano bisa membeku karena hal itu? Dan ini menarik ya, apakah itu akan jadi titik awal Wano akan dibuka? Kunci membuka Wano adalah Onigashima ketika ditenggelamkan. Menarik. Sesi komentar. Mengalahkan Harald aja nggak bisa, kok bisa ngalahkan Loki? Pertanyaan yang besar, gimana alur ceritanya? Nah itu dia ya. Kita melihat Loki saat ini tuh sangat sangar. Tentu saja akan jadi pertanyaan, gimana ceritanya si Shanks ini bisa mengalahkan Loki dengan membawanya balik ke Elbaf seperti yang dikatakan oleh Gaban. Dan itu dia yang jadi banyak perdebatan, apakah Shanks emang kuat atau Shanks pakai cara licik atau ada negosiasi di antaranya. Oke, selanjutnya Loki akan menjadi Red Land Destroyer. Kalau menurut Kumin, Uranus itu adalah ras-rasa kuno spesial seperti Loki dengan matanya plus DF legendaris Elbaf dan juga Ragnir. Ingat kata Rox, DF itu potensi terbesarnya akan keluar jika dimakan oleh ras raksasa kuno. Jadi jika DF legendaris Elbaf yang dimakan Loki dimakan oleh manusia biasa, maka tidak akan se-OP saat dimakan oleh Loki. Jadi Uranus adalah gabungan dari raksasa kuno, Ragnir, DF legendaris Elbaf, dan itulah definisi senjata. Terkait Poseidon, mungkin akan ada senjata Trisula Aquaman. Nah untuk masalah ini mungkin menarik kalau ditambahkan poinnya dengan matanya Loki ya. Matanya Loki ini akan menghubungkan semuanya, karena di catatan Harley, petir dan salju itu dalam satu kalimat. Dan seperti yang kubahas di live maupun di video sebelumnya, petir sama salju ini masing-masing. Saljunya dari mata Loki, sementara petirnya itu dari buah iblisnya. Jadi emang mungkin ya Uranus itu adalah gabungan dari semua itu, mungkin sih. Lalu ada pembantahnya di sini, yaitu dari Bang Dimas ya. Pertama, soal Shanks vs Loki. Menurut gua, kenapa Loki menganggap Shanks hanya sebatas Loki menganggap Shanks sama-sama memusuhi World Government.
Shanks tidak mau menyerang Marijoa secara langsung. Shanks itu visioner anomali, bermain halus yang sampai sekarang masih belum tahu apa tujuan dari Shanks ini. Dan yang kuyakini, Loki bukan dikalahkan oleh Shanks, tetapi mereka berempat, Shanks, Loki, Gaban, dan Jarul sedang membuat rencana yang belum diketahui dengan cara Loki dianggap sebagai pembunuh Harald dan dirantai agar tetap menjaga nama Harald dihormati di Elbaf. Polanya seperti ini, Jarul pura-pura lupa ingatan karena dia dianggap sebagai saksi mata kejadian Harald, dan Shanks dianggap mengalahkan Loki dan merantainya karena isu ingin menyerang Marijoa. Sehingga terdengar berita itu sampai ke Marijoa, dan Shanks pun diangkat menjadi Yonko karena sudah mengalahkan Loki. Karena timelinenya yang sama, plot twistnya baru terjadi kemarin, ternyata sama-sama benar mengincar Jarul karena dianggap mengetahui kejadian kematian Harald, dan ternyata Jarul emang pura-pura lupa ingatan. Ya, untuk Loki dan Shanks ini emang itu ya, ada kesepakatan di antara mereka. Jadi negosiasi lah, atau ya rencana tadi itu. Karena siapa yang yakin Shanks bisa mengalahkan Loki, seperti yang dibilang tadi ya, lawan Harald dia tak mampu. Oke, berikutnya terkait buah iblis Loki Uranus. Gua tidak setuju teori ini. Gua masih yakin kalau Uranus itu benar-benar senjata kuno, bukan dari buah iblis. Uranus itu ada di tangan world government, Imsama. Cluenya dari perkataan Ivankov tentang serangan Lulusia, dan diperkuat pernyataan Vegapunk salah satu cara mengaktifkan senjata kuno yang memakai Mother Flame. Dan ternyata Mother Flame tadi dicuri oleh Yok untuk Imsama sebelum kejadian Lulusia. Nah, untuk itu sebenarnya Vegapunk juga pernah bilang kalau terutama Saka atau Vegapunk, aku lupa, tapi intinya Vegapunk pernah bilang kalau Emmet ini perlu sumber daya yang berasal dari era kuno, dan itu juga yang membawa Vegapunk meneliti sampai ke abad kekosongan. Jadi maksudku di sini adalah produk penghancur seperti ini sepertinya tidak hanya ada di senjata kuno. Emmet itu salah satunya, bahkan mungkin ada yang lainnya. Terlebih lagi di Elbaf di 3000 tahun yang lalu ada seperti pabrik atau mungkin bangunan yang sangat futuristik yang bisa menghasilkan senjata-senjata penghancur lainnya.